Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, mungkin saja ada di antara kita yang berlain pandangan, pilihan dan sebagainya. Jangan sempat kita berkelahi. Kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Yang akan duduk ini orang lain, bukan kita. Banyak pendukung di mana-mana berkelahi. Saya tidak malu, saya orang Ujung Gading, Pak. Itu kalau partainya saja berbeda, partai ini kedainya di sana, kedai kopinya sana lain partai, itu tidak akan siapa menyapa, Pak. Parah. Kita jangan seperti itu. Kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Dengan kesatuan itulah kita mengetahui rahmat Allah akan tercurah terhadap kita semua. Ba'du, yang kita muliakan, yang kita hormati, hadir di antara kita wakil rakyat kita daripada Provinsi Ibu Haja Yunisra Sahiran. Saya punya pantun untuk beliau ini. Makan lele bersama kader Gerindra, dinikmati pakai perasaan. Kalau dilihat Ibu Yunisra semangat bicara, awak kira umurnya baru 30-an. Ya, hadir juga di antara kita Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Abang Anda Haji Erianto. Saya ada juga pantun untuk beliau ini. Opir pergi makan. Mantap lah, Bu. Ya, opir pergi makan. Minumnya pakai kopi. Dilihat program yang Pak Ketua sampaikan. Cocoknya beliau ini jadi bupati. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya, nama saya Asmar Habibi SPD. Siapa, Bu? Asmar. Arti nama saya ini adalah kekasih nan hitam manis. Siapa yang kita pilih? Orang yang bagaimana kita pilih? Di dalam Islam itu diatur. Ustadz ceramahnya janganlah politik. Terus ya ceramahnya sabar aja, Ustadz. Sabar aja. Iya, jadi kita sabar nih. Kalau yang duduk di DPR itu orang yang tak benar, kita sabar. Kalau rumah kita dicuri orang, sabar. Kalau tanah kita diambil orang, sabar. Kalau suami ibu diambil pelakor, tak bisa, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya datang menghadiri? Kalau beliau berdua ini mengundang saya, Bapak Ibu, itu tak bisa. Sulit saya menolaknya. Kenapa? Karena kami sudah kerjasama banyak. Kalau sudah saya perhatian kepada seseorang, kepada DPRD, kepada caleg, berarti ada nilai plusnya. Saya dengan orang-orang beliau-beliau ini sudah banyak kerjasama. Kami sudah banyak menyalurkan Al-Quran, membantu orang sakit. Kami sudah 15.000 kami salurkan Al-Quran, Pak. Pasaman Barat nih, Pak, 15.000. Kami minta Al-Quran dari mana saja, kami ambil Al-Quran. Lalu siapa yang membantu kami tentang pembiayaan, tentang mengantarkan Al-Qurannya gratis, tak bayar. Lalu siapa yang membiayai? Kami jemput ke Pekanbaru, siapa yang membiayai? Kami antarkan ke Pasaman Barat, siapa yang membiayai? Inilah dua orang ini, Ibu Haja Yunisra Sahiran dan Pak Ketua Erianto. Tepuk tangan untuk orang berdua ini. Dengan Ibu Haja Yunisra Sahiran dah ke pelosok-pelosok kami udah, Pak. Tidak masuk mobil lagi, udah masuk kami, Pak. Ada kemarin kalau Ibu nampak postingan viral
ada ibu-ibu melahirkan di tengah jalan, namanya di Rurapa Tontang. Tahu Bu? Kalau enggak tahu bilang aja lah. Kan sosok hewe. Rurapa Tontang itu parit masuk ke dalam, Pak. Cuman setengah bisa masuk mobil, setengah lagi bisanya jalannya cuma segini. Ditandu di situ, Pak. Melahirkan di tengah jalan. Kami sudah sampai dengan Ibu Haja Yunisra ke sana, paling ujung sana. Tak ada lagi kampung setelah itu. Ada lagi kami sampai ke Simpang Tenggo namanya. Simpang Tenggo itu perbatasan dengan Sumatera Utara, dekat Teluk Tapang sana. Dah sampai kami. Inilah perjuangan dengan Ibu Haja Yunisra Sedan. Kalau dengan Pak Ketua DPRD, saya memerlukan apapun, kami, bukan pribadi saya, untuk keperluan umat, kami salurkan Al-Quran. Saya telepon Pak Ketua, Pak Ketua, saya mau jemput Al-Quran, saya SMS, saya chat, saya jemput Al-Quran. Oke Dinda, langsung dibantu. Kenapa? Saya milik orang baik, maka saya katakan program-program mereka, apa yang telah mereka perbuat, maka kami ingin menyampaikan, kalau orang baik tidak dipilih, maka orang jahat akan duduk di DPRD. Mau kita itu Bapak Ibu? Kalau orang baik tak kita coblos, maka para penjudi, penarkoba segala macam akan mencoblos orang yang tidak baik. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencoblos 5 menit di TPS, maka 5 tahun akan sengsara kalau pilihan kita tak baik. Tapi kalau pilihan kita baik, 5 tahun kita akan senang dan nyaman. Kata ulama, ketika engkau mencoblos, maka engkau sedang bersaksi di hadapan Allah. Bersaksi. Apa persaksiannya? Ya Allah, saya coblos ini orang karena dialah yang memang patut untuk mewakili kami, mewakili agama kami, menyalurkan aspirasi kami, karena dia yang baik, yang perhatian kepada masyarakat. Dicoblos, maka engkau sedang bersaksi di hadapan Allah. Jadi ternyata mencoblos itu bukan sekedar mencoblos saja, Pak. Ada bukunya. Coblos. Ternyata di hadis Nabi yang lain apa Nabi katakan? Maukah kalian saya tunjukkan dosa besar di antara yang besar? Apa itu? Ada 3. Yang pertama syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga persaksian palsu. Sementara tadi memberikan persaksian, lalu sekarang dia memberikan persaksian, ternyata persaksian palsu. Dia memilih orang itu bukan karena baiknya, bukan karena agamanya, bukan karena dekatnya dengan masyarakat, tapi ternyata karena ada yang lainnya. Maka hati-hati, Halo Bu, itu balang pitih sih Bu tu nyawa sih kalau Bu. Mungkin dah pitih dong. Itu surat suara, tuh surat suara untuk bagaimana mencoblos besok nih dibagikan, biar jangan ibu coblos semuanya. Tak sah kalau dicoblos semuanya. Itu diberikan cara mengkampanyekan bagaimana mencoblos orang baik. Ada pula saya dengar, saya tanya orang daerah sana lah, ada daerah sini saya tanya nih. Apa katanya? Bu, Pak, Bapak kalau memilih DPR, siapa yang Bapak pilih? Siapa Ibu pilih? Apa katanya? Saya Ustaz, siapa yang ngasih uang aja sama saya Ustaz. Kalau tak dikasih uang sama saya, enggak mau saya. Lebih baik saya ke kebun. Ini kalau seperti ini pemikiran kita, seperti ini cara pandang kita, maka ini adalah orang yang bodoh. Ini suaramu Bu, ini 5 tahun ke depannya kabupaten kita, provinsi kita, negara kita dipertaruhkan oleh 5 tahun ke depan. Lalu engkau memilih orang bukan karena agamanya, bukan karena baiknya, bukan karena programnya, bukan karena dekatnya, tapi karena uangnya. Ketika dia suap, diambil, engkau coblos, maka Nabi mengatakan ar-rosi wal murtasi finnar. Siapa yang menyuap, siapa yang terima suap, siapa yang menyogok,
uang caleg itu lalu diterima, dimakan, kedua-duanya akan masuk ke dalam api neraka. Mau itu Bu? Enggak, tapi besok terima juga. Saya walaupun saya di sini dengan orang partai, maka ini perlu saya sampaikan. Karena kita mau wakil kita orang yang baik. Kita memilih dengan cara yang baik. Dilaknat oleh Allah, la'anallahu ar-rasi wal murtasi. Dilaknat orang yang menyogok, orang terima sogok, orang yang menyuap, orang terima suap. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang sogok, orang yang menerima sogok, kedua-duanya masuk ke dalam api neraka. Maka besok kalau ada caleg yang datang dikasihnya 200.000 atau tim suksesnya datang ngasih 200.000, diterima apa tak diterima? Agak ragu nampaknya. Memang udah enak kan? Ini neraka nih Bu. Hah? Ini neraka nih apa? Ya makanya saya tadi pas saya bilang dikasihnya uang, betul, dikasihnya uang dengan syarat coblos nomor sekian, diambil, kasihnya 200.000, maka itu namanya riswah, suap menyuap. Kalau diterima, maka kedua-duanya masuk ke dalam api neraka. Tapi kalau udah masuk tahun politik ini Bu, kalau bukan karena ada berada, tak mungkin tempua bersarang rendah. Betul? Betul? Itu saya ingin katakan, di mana-mana saya ceramahkan katakan ini, bukan hanya di depan beliau ini saja, di depan caleg DPR RI saya sampaikan, di depan DPR yang lainnya saya sampaikan. Jangan memilih karena uangnya. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Tak tertolak Ustaz, dikasihnya uang lari dia. Kasih uang, jangan coba lu pilih saya. Itu terambil sama saya Ustaz. Tak pula enak pula kadang untuk menolaknya. Gimana caranya lagi Ustaz? Maka kata Ustaz Abdul Somad, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Setuju pula. Betul Ustaz? Betul. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Tapi uangnya tak boleh dimakan. Saya memang uangnya tak saya makan Ustaz. Terus saya belikan ke beras. Sama aja itu. Susah kalilah ceramah di opir ini. Ya Allah ya Rabbi. Tak boleh. Kalau kau ambil uangnya, lalu kau coblos orangnya, lalu kau makan uangnya, 3 dosamu. Sudahlah mengambil uangnya, riswah, suap menyuap, lalu engkau coblos orangnya, mencoblos memberikan persaksian kepada orang yang salah, lalu ketiga memakan harta haram. 1 piring jadi nasi dikasih ke perut kita, diberikan kepada anak kita, jadi piring nasi dimakan, dimasukkan ke dalam perut. Makan, masukkan dalam perut. Sebelum makan berdoa pula tuh. Nak, mari berdoa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Sebelum makan menyuap pakai bismillah pula tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam nyam nyami. Masuk ke dalam perut. Menjadi darah menjadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari harta, makanan, minuman, belanja, uang haram, maka daging itu masuk ke dalam api neraka. Lalu uang ini kemana Ustaz? Kemana Asmara Habibi? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Uang ini kembalikan untuk kepentingan umum. Berikan ke masjid, berikan ke TPA, berikan ke MDA, berikan ke rumah tahfiz.
tak boleh dimakan. Kasih ke MDA, ke TPA, ke masjid, ke pondok pesantren. Cuman tak usah bilang lagi ke orang masjid tuh, Pak, ini ada uang haram nih Pak, ambil apa? Oh jangan, kasih aja. Cuman niatnya tak ada sedekah, niatnya tak sedekah. Terus apa niatnya? Mengembalikan uang umat untuk mengembalikan uang umat untuk umat. Jadi kalau ada besok orang ngasih uang, diterima apa tak diterima? Diterima. Tapi tidak dimakan. Jadi kalau ada orang besok nampak ngambil uang, husnuzon aja. Bu, ayah, ibu ambil uang tuh, Bu. Iya. Tapi tak boleh. Tapi kan ada pendapat kedua. Oh iya juga ya. Ya kata Ustaz tuh kan, iya. Terus kembalikan ke masjid, Bu. Ayah nantilah saya kembalikan ke masjid. Sekarang lah, Bu, nantilah. Lalu ke nanti juga habis sudah 200.000 nih. Astagfirullah, ini tak benar juga. Maka pertama kalau bisa tolak karena hati kita ini allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dapat uang ini memang pertama niatnya untuk dikembalikan, cuma datang setan. Daripada kau kembalikan 200.000 kan dah dapatnya yang banyak. Datang setan, datang pula kawan yang macam setan. Untuk apa kau kembalikan? Cuma 1 kali 5 tahun. Makan aja lah. Ini setan versus setan. Maka waspada. Kenapa sekarang banyak DPR yang tidak peduli? Kenapa sekarang DPR yang tidak punya program seperti Pak Ketua, seperti Ibu Haja Yudhistira Sairan? Karena dia dipilih bukan karena agamanya, bukan karena sholatnya, bukan karena adilnya, bukan karena amanahnya, bukan karena programnya, tapi karena wani pironya. Siap memilih DPR yang tidak pakai uang? Ada yang bilang lupa. Siap memilih DPR yang tak pakai uang? Memang setengah lah nampak. Memang susah ya menceramahi orang opir. Ibu, kalau sudah pakai uang orangnya sudah tak benar, yakinlah 2 miliar habis uangnya untuk medikasi ke masyarakat. Nanti kalau dia duduk, yang dipikirkannya bukan jalan di sini, bukan anak yatim, bukan fakir miskin, bukan TPA, bukan masjid, tapi yang dia pikirkan bagaimana 2 miliar ini masuk kembali ke sakunya. Betul? Betul ambil makan juga. Ini masalahnya kita nih. Alhamdulillah. Yang ingin saya katakan adalah kita ingin menjadi yang lebih baik, dan kita doakan Bapak DPRD kita kabupaten dan Ibu DPRD provinsi kita menang kembali. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya mau? Karena mereka sudah banyak bekerja sama dengan saya di dalam hal kebaikan. DPR yang lain tuh saya cek cuman direct aja, cuman dibaca aja, tak dibalas-balasnya. Ya enggak usah lah ya. Tapi kalau mereka ini tak begitu, makanya saya senang, suka dengan mereka. Bukan Ustadz tak boleh main politik, bukan Ustadz tak boleh berkampanye. Silahkan Ustadz berkampanye, Bapak berkampanye, berpolitik, tapi kampanye politik yang benar, yang lurus. Setuju, Bu? Siap memilih orang baik, siap memilih orang yang benar. Kalau sudah tak sholat, tak usah pilih, sudah pasti itu, Pak. Ada caleg yang datang, tahu kita tak sholat, dia tak usah pilih. Kenapa? Allah saja dia tinggalkan, apalagi bapak dan ibu. Allah saja dia tinggalkan, apalagi bapak dan ibu. Jadi jangan pikirannya sekarang apa pula gunanya lagi Ustaz. Tapi siapapun presidennya, siapapun bupatinya, siapapun DPR-nya, hidup saya kan macam ini juga. Tak boleh berpikiran seperti itu, Bu. Karena satu tanda tangan dari mereka bisa merubah opir ini. Tapi bagaimanapun Ustadz berceramah, belum tentu bisa merubah opir ini. Paham? Halo? Memang nampaknya udah lapar semuanya nih, Bro, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita akhiri,
Saya nanti kalau ada doa boleh. Saya sekarang ingin berdoa khusus dulu. Kita angkat tangan kita berdoa untuk Pasaman Barat, untuk Sumatera Barat, untuk caleg-caleg kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, menangkanlah orang yang peduli kepada kami ya Allah. Yang sekarang yang datang kepada kami, menangkan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, palingkan hati kami untuk memilih orang yang tak benar ya Allah. Fokuskan hati kami untuk memilih orang yang benar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuasaan kepada orang-orang yang serius mengurus Pasaman Barat ini ya Allah, agar fakir miskin terurus, agar anak yatim bisa sekolah, agar anak-anak sakit bisa sembuh, agar jalan-jalan bagus ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan sampai berpecah belah masyarakat di sini karena hanya berbeda politik ya Allah, tapi satukan hati mereka untuk memilih di dalam kebaikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi Bapak DPRD Bang Haji Erianto, nomornya nomor berapa Bapak Ibu? 1. Ibu Haja Yunisra nomor? Partainya? Nah, terima kasih banyak atas segala perhatian. Saya undur diri. Sebelum saya undur diri, ada pula pantun satu lagi nih terakhir. Kuntilanak naik sepeda, mundur ke belakang masuk sumur. Jangan pandang saya lama-lama, nanti malam ibu tak bisa tidur. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.